Bergabung kembali di sesi terakhir di pertemuan kedua atau di minggu kedua ini. Kalau tadi kita bahas mengenai apa yang dimaksud dengan validitas dan reliabilitas, kemudian bagaimana caranya kita menyusun kuesioner yang baik, dalam menentukan skala pengukurannya seperti apa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai uji validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan R software. Jadi pastikan Anda sudah menginstal R software-nya, di mana tutorial instalasi R software-nya sudah saya sampaikan di minggu pertama. Jadi bagi yang belum install silahkan dibaca lagi di minggu pertama di e-learning-nya. Bagaimana cara download R software-nya dan bagaimana cara installnya sudah saya sediakan di e-learning. Nah, ini yang akan kita bahas atau yang akan saya contohkan adalah kuesioner dari yang tadi saya jelaskan mengenai pengukuran kualitas Google Classroom yang digunakan untuk salah satu media pembelajaran mahasiswa sebelum memiliki e-learning ini. Nah, ini adalah item-item pertanyaannya. Kemudian ini adalah input data yang saya masukkan atau saya tuliskan di di Excel. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa lihat file praktikum uji validitasnya atau rekapitulasi data kuesionernya di e-learning. Nanti sudah tersedia. Ini adalah datanya. Jadi perhatikan tadi item-item pertanyaannya ada 25 item pertanyaan, kemudian ada ini adalah deskriptif atau demografi, saya sebutnya ada jenis kelamin, usia, asal daerah, asal SMA, kemudian media akses, koneksi, dan lain sebagainya. Kemudian di kualitas informasi ada 6 item pertanyaan, di kualitas interaksi layanan ada 4 item pertanyaan, dan seterusnya. Nah, yang menjadi catatan, kita akan menguji validitas dulu. Validitas itu, nanti kita ujinya item 1 ini, satu kolom ini nanti dikorelasikan dengan total kualitas informasinya. Nanti dicari dulu total kualitas informasinya berapa, dihitung. Kemudian nanti dikorelasikan nilai R-nya berapa, kemudian hasil uji signifikansinya berapa, p-value-nya, apakah dia signifikan berkorelasi atau tidak, baru dikatakan valid. Kemudian yang kedua juga sama. Nanti yang kualitas interaksi layanan juga ditotalkan dulu, kualitas interaksi layanannya, dan seterusnya. Nah, jadi untuk uji validitas, data yang tadi kita susun dulu seperti ini. Jadi kita pisahkan untuk setiap dimensinya. Ini contohnya untuk kualitas informasi. Jadi saya tuliskan lagi kodenya, nama kolomnya maksudnya ya, KI1, item 1 maksudnya. Dimensi kualitas informasi untuk item pertanyaan 1, item pertanyaan 2, item pertanyaan 3, sampai item pertanyaan 6, kemudian ditotalkan. Jadi total di sini adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3. Totalnya 23. Nah, ingat lagi ya, dalam pemilihan skala pengukuran, pastikan skala pengukuran yang Anda gunakan dalam kuesioner itu berlaku hukum aritmatika. Jadi, jangan sampai di kuesionernya itu adalah ordinal atau nominal yang hanya sebagai lambang pembeda, kemudian diinput ke dalam Excel-nya kan dalam bentuk angka, sedangkan angka itu bukan skor, sehingga nanti tidak bisa ditambahkan. Jadi pastikan bahwa minimal skalanya adalah interval. Paham ya? Kalau di sini kan tadi saya jelaskan ini menggunakan skala rating scale, di mana rating scale itu datanya, data yang dihasilkannya itu adalah dalam bentuk interval, jadi berlaku hukum aritmatika. Nah, selanjutnya, jangan sampai lupa ya, lakukan instalasi R software. Kemudian kalau Anda lupa, Anda bisa akses juga. Kalau misalnya Anda tidak melihat di e-learning, bisa juga diakses di YouTube channelnya ini, di link berikut instalasi R software-nya. Nanti setelah terinstall, Anda buka R software-nya, kemudian tuliskan input datanya seperti ini. Ini akan saya jelaskan. Jadi data yang tadi Anda susun di sini, di dalam Excel-nya nanti Anda simpannya bukan dalam bentuk XLS, tapi dalam bentuk TXT. Nanti ada di video tutorial. Untuk lebih lengkapnya Anda silakan akses video tutorial praktikumnya. Nah, ini yang ingin saya jelaskan adalah nama di sini ini adalah bebas. Anda boleh beri nama apapun terserah.
ini bebas, kemudian tanda panah ke kiri ini artinya sama dengan, kemudian read table ini adalah untuk mengimport datanya dari data txt tadi. Kemudian ini adalah direktorinya di mana Anda menyimpan data yang akan diujikan validitasnya. Tadi data yang ini saya simpan dalam bentuk txt, kemudian disimpan di folder di folder Systemix Modang, kemudian di folder ganjil 2018-2019, kemudian di folder probabilitas dan statistika, dan seterusnya. Kemudian baru tuliskan header sama dengan true. Header sama dengan true, ini artinya untuk memberitahukan si R software ini bahwa baris pertama itu adalah judul. Baris pertama di sini adalah ini adalah judul. Jadi dikasih tahu dulu R software-nya bahwa header sama dengan true itu adalah baris pertama adalah judul, bukan data. Kemudian selanjutnya kenapa saya beri tanda ini? Ini hanya agar tidak terbaca error. Jadi ini untuk memberitahu judul, menuliskan judul saja. Baru pakai tanda ini. Kemudian tulis ini juga sama, terserah Anda namanya apa. Kalau saya ini validitas kualitas informasi untuk item pertanyaan 1. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa untuk menguji validitas itu melihat korelasi antara item 1 ini terhadap totalnya. Jadi core.test ini adalah sintaknya di dalam R software untuk menguji korelasi core.test. Kemudian data di sini Anda lihat nama data yang dipanggilnya. Tadi adalah ini. Kemudian kolomnya, nama kolom yang akan dikorelasikannya apa? KI1, tanda dolar itu untuk memanggil per kolom. Kemudian koma dikorelasikan terhadap kolom TKI1. Sama untuk kualitas informasi yang kedua, ketiga, dan keempat tinggal dibedakan saja di sininya. Kolom KI2, kolom KI3 dikorelasikan terhadap kolom totalnya. Nanti Anda enter, panggil hasilnya seperti ini. Ini saya ambil untuk 3 saja. Jadi ada validitas KI1, outputnya seperti ini. Nanti keluarnya Pearson's Product Moment Correlations. Nanti ada data yang dikorelasikannya adalah kolom pertama dan total kolomnya. Nanti diperoleh nilai T. T ini adalah statistik uji. Def ini adalah degrees of freedom. Kemudian p-value ini yang akan kita bandingkan dengan alpha yang kita gunakan. Nah, yang harus Anda catat di dalam R software ini, alfanya defaultnya adalah 5%. Jadi kalau Anda gunakan 1%, nanti harus dituliskan alfanya bukan 5%, tapi 1%. Kemudian alternatif hipotesisnya H1-nya ini adalah H1. Jadi true correlation is not equal to 0. Jadi rho-nya tidak sama dengan 0. Ini hipotesis satunya yang tadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya untuk validitas. Nah, kemudian di sini adalah 95% confidence intervalnya, interval confidence-nya. Jadi nilai korelasi itu antara kualitas item pertanyaan 1 dengan totalnya adalah berada dalam interval 0,48 sampai dengan 0,739. Kemudian nilai korelasi yang kita carinya adalah ini. R. R-nya adalah 0,6. Kemudian tadi p-value-nya, nah ini yang selalu membingungkan mahasiswa, jadi jangan sampai salah. 4,478E-11 itu dikalikan 10 pangkat minus 11 atau sama dengan 4,478 dibagi dengan 10 pangkat 11. Jadi nilainya akan jauh lebih kecil dari 0,05 per 2 atau 0,025. Bandingkan nilai p-value itu. Bandingkan nilai p-value ini dengan alfa per 2. Alfa per 2-nya adalah 5% dibagi 2. 0,025, nilainya jauh lebih kecil sehingga H0-nya ditolak. Nah, ini yang diterima. Nilai korelasinya adalah 0,628 sekian, sehingga validitas, maksud saya item pertanyaan 1 itu valid dalam mengukur kualitas informasi.
Untuk validitas item kedua juga sama, lihat nilai p-value-nya dia jauh lebih kecil, nilai korelasinya 0,559. Yang ini juga nilai p-value-nya jauh lebih kecil, korelasinya 0,6. Nilainya jauh lebih kecil, korelasinya 0,7. Kemudian korelasi 0,7 ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan 1 sampai dengan item pertanyaan 6 di dimensi kualitas informasi valid dalam mengukur kualitas informasi. Paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa Anda lihat di video tutorial praktikumnya. Nah, ini cara menyajikan data dari hasil output R software-nya seperti ini. Jadi nanti untuk setiap praktikum, Anda tidak hanya menyimpan data output dari R software-nya, tapi saya minta untuk disajikan dalam datanya. Karena tidak semua orang bisa menyimpulkan dari output sini, sehingga buat datanya, maksudnya buat kesimpulannya dalam bentuk ini. Contohnya seperti ini. Tadi itemnya ada 1 sampai 6, kemudian nilai korelasinya berapa, nilai T-nya berapa, p-value-nya yang diperolehnya berapa, kemudian cutoff yang digunakan di sini saya gunakannya R-nya 0,3, kemudian alpha-nya harus lebih kecil dari 0,025. Nah, ini lihat R-nya lebih besar dari 0,3 semua. Kemudian pastikan bahwa dia signifikan. Nilai ini harus lebih kecil dari 0,025. Jadi yang ini bandingkannya dengan nilai ini. Sedangkan ini bandingkan dengan nilai 0,3, baru dituliskan semua item pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6 itu valid dalam mengukur kualitas, variabel kualitas informasi. Nah, selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Jadi menguji reliabilitas itu hanya mendapatkan satu nilai alfa. Nah, kalau tadi ini perbedaannya, cara menyusun datanya itu kalau tadi ada totalnya, kalau untuk reliabilitas itu tidak ada total. Jadi hanya item 1 sampai dengan item 6. Kemudian simpan lagi dalam bentuk txt, kemudian panggil lagi. Mana panggil lagi ini? Kemudian header sama dengan true, kemudian pakai alpha dari data 2. Jadi jangan sampai ada totalnya. Kalau ada totalnya nanti akan keliru hasilnya. Nanti yang keluarnya bukan dalam bentuk alpha cromba untuk 6 item pertanyaan, tapi nanti terbacanya untuk 7 item pertanyaan. Nah, kemudian untuk mendapatkan, untuk bisa dibaca ini Anda harus menginstal package coefficient alpha. Nah, untuk cara menginstalnya ada di tutorial praktikumnya. Kemudian hasilnya, ini nilai F statistik yang kita perhatikan untuk kali ini adalah nilai alpha cromba-nya. Kemudian ini adalah nilai p-value-nya. Nilai alpha cromba-nya harus tadi cut off-nya, di sini saya gunakannya 0,7 dari Schreiner. Jadi harus lebih besar atau minimal 0,7. Hasilnya tadi 0,768, baru dikatakan variabel kualitas informasi itu adalah reliable. Jadi bedakan ya. Kalau validitas itu per item pertanyaan, tapi kalau untuk reliable itu per dimensinya. Jadi nanti dari 4 dimensi itu ada 4 alpha cromba, tapi kalau untuk item pertanyaan untuk validitasnya itu dari setiap itemnya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan Anda baca modul praktikumnya yang sudah saya berikan linknya di e-learning. Anda download kemudian baca di halaman 60 sampai dengan 63 atau perhatikan pada video tutorial yang ada di e-learning atau di YouTube channel saya. Nah, silakan nanti Anda coba uji validitas untuk dimensi-dimensi lainnya dan uji reliabilitas untuk dimensi lainnya. Nah, yang harus Anda catat sekali lagi untuk uji validitas itu dilakukan per item pertanyaan di masing-masing dimensi. Sedangkan untuk uji reliabilitas itu dilakukan per dimensinya. Jadi nanti alpha crombahnya hanya yang diperolehnya 4, tidak sesuai dengan banyaknya item pertanyaan. Nah, silakan nanti Anda lakukan praktikum mandiri untuk latihan sesuai dengan instruksi yang telah disampaikan pada e-learning.
Untuk pertemuan minggu ini sampai di sini, semoga bisa Anda pahami dan bisa Anda tangkap apa yang saya sampaikan. Jangan lupa dikerjakan tugas strukturnya, kemudian akses semua materinya karena absen saya lihat dari apakah Anda mengakses atau tidak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.